Beda 2,5 juta, apakah Poco F7 Pro ini lebih worth it dari F7 Ultra? Kira-kira seberapa jauh perbedaan performance-nya? Kameranya beda langit dan bumi nggak? Fitur-fitur lain yang dipangkas apa aja? Yuk kita bahas. Sebelumnya, biar modal gue beli HP ini nggak sia-sia, boleh bantuin gue dengan like video ini ya. Thank you. Oke, jadi ini dia boxnya yang sama persis kayak Ultra nih, cuma beda tulisan Pro doang. Unit gue yang warna hitam, storage-nya 256. Dan kayak biasa, kita cepet aja, ada SIM ejector, kertas-kertas yang jarang dibaca, case elastis warna hitam, HP-nya itu sendiri, charger 90 watt, dan kabel Type A ke Type C. Pastinya langsung disambut sama HyperOS 2 berbasis Android 15 ya. Habis itu gue setup kayak biasa, regi sidik jari yang udah ultrasonic juga. Pas kelar setup, gue cek storage-nya udah kemakan 31-an giga dan langsung diminta update software 500-an mega. Impresi gue sama Pro version ini sekilas mirip ya kayak varian Ultranya, tapi ada beberapa perbedaan kecil yang kalian mesti tahu. Pertama, untuk kamera modulnya sendiri nggak ada ring warna kuning kayak di Ultra. Dan kalau diperhatiin di antara ketiga bulatan di sini ada satu bulatan hitam gede di tengah untuk varian Pro. Sedangkan di Ultra bulatan hitamnya ngelingkar gitu. Dari sisi bump juga berasa lebih tebal di Ultra ya. Terus buat back di Pro version dia ada perpaduan antara matte dan glossy di bagian atas, sedangkan Ultranya sama-sama matte. Sedangkan buat feel genggam ada berasa beda, dimana backnya yang Pro version ini bener-bener flat, sedangkan Ultra ada sedikit lengkungan, jadi nggak tajam-tajam amat. Kalau buat layar sama-sama aja sih kalau gue lihat, dengan bezel yang sama juga mendekati simetris. Yang kalau gue kepoin di website mereka, dagunya itu lebih tebelan dikit 0,3 mili. Habis itu framenya bermaterial aluminium, di atas sama kiri kosong, di kanan volume dan power button, terus di bawah ada speaker, port Type-C, mic, dan 2 SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Terus buat tebal dan berat, secara angka F7 Pro ini sedikit lebih tipis dan enteng ya, terpaut 6 gram dan 0,27 mili. Tapi pas dipegang langsung gini, feel-nya mirip-mirip aja. Nah, lanjut buat spesifikasi fullnya, kalian langsung lihat di layar ini aja ya. Paling gua highlight apa aja yang beda dari varian Ultra. Oh ya, buat tes performance, gaming, sama kamera, sabar habis ini. Jadi, perbedaan utamanya itu dia ada di chipset, pakai Snapdragon 8 Gen 3, terus baterainya lebih gede 6000 mAh dengan charging lebih kecil 90 watt, nggak support wireless charging juga. Buat layarnya hampir sama semua, kecuali untuk perlindungannya dia pakai Gorilla Glass 7i. Dan terakhir dari sisi kamera, di varian Pro-nya nggak kedapatan lensa tele. Ultra wide-nya juga cuma 8 megapiksel dan selfie 20 megapiksel. Tapi buat lensa utamanya, pakai sensor yang sama ya, 50 megapiksel Light Fusion 800. Selebihnya sama-sama punya fingerprint ultrasonic, haptic feedback yang getarannya mantap, fitur AI yang kalau gue bandingin sebelahan gini sama persis. Ada buat writing, editor di galeri, translatean, sampai circle to search dan Gemini juga hadir. Terakhir buat speakernya, nah, terus gimana kalau dibandingin sama model sebelumnya F6 Pro? Upgrade atau downgrade nih? Pertama dari chipset jelas upgrade lah ya, dari Snapdragon 8 Gen 2 ke Gen 3. Habis itu buat baterainya meningkat cukup jauh, naik 1000 mAh. Tapi untuk chargingnya malah turun nih, padahal sebelumnya 120 watt. Habis itu ada upgrade juga dari sisi IP rating, terus teknologi fingerprint dan perlindungan layar. Untuk kamera hampir mirip, lensa utama sama-sama 50 megapiksel Light Fusion 800, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro yang dihilangin sekarang, dan selfie-nya meningkat dikit. Terakhir, gimana kalau dibandingin sama iQOO 13? Gue lagi siapin sih videonya, jadi kalian subscribe buat yang belum ya biar nggak ketinggalan video gue ini. Oke, jadi gue sempet lakuin banyak tes di antara kedua HP ini. Yang sebelumnya gue pastiin HP-nya punya baterai di 100%. Settingan sama, refresh rate 120Hz beserta resolusi layar. Terus untuk performance-nya pun gue nyalain yang ultimate. Untuk tes pertama Antutu, yang mana F7 Ultra itu bisa kelar duluan dengan suhu cukup tinggi di 44,4 derajat dengan skor 2,6 juta. Sedangkan F7 Pro menyusul setelahnya ya dengan suhu lebih adem di 42,1. Skornya terpaut 600.000 lebih rendah. Untuk baterai dari tes tadi Pro version berkurang 1%, sedangkan Ultranya 2%. Lanjut kita ke Geekbench yang selisih skornya sekitar 600-an poin single core dan 2000 poin multi-core. Suhu beda tipis di 0,2 derajat aja dengan baterai sama-sama berkurang 1%. Habis itu ini yang menarik. Untuk 3D Max Stress Test, selain Poco F7 Ultra yang punya base loop lebih tinggi 1500 poin, stabilisasinya juga lebih baik sekitar 6% ya.
Tapi hasil itu ada harganya, yaitu suhu dan konsumsi daya yang lebih tinggi nih, mencapai 50,6 derajat dan baterai 5% memakan daya lebih dari Poco F7 Pro. Dan next, gue lakuin tes download barengan sekitar 1 GB. Dan entah gimana, sekarang progres downloadnya nggak nongol di notif ya. Jadinya gue tungguin di galeri, sampai akhirnya F7 Ultra nongol dan disusul F7 Pro. Habis itu gue pakai filenya buat rendering KineMaster yang editannya gue kasih scale dan satu filter. Terus ekspor dalam 4K 30 dengan bitrate yang dibentokin. Untuk output filenya itu sekitar 5 gigaan. Nah hasilnya F7 Ultra tentu bisa kelar duluan dong. Yang selisihnya sekitar 11 detik kalau dibanding varian Pro-nya. Untuk suhu dan konsumsi daya mirip-mirip. Dan pertanyaan selanjutnya, gimana buat ngegame? Jadi buat Genshin Impact Highest 60, selama 20 menit main dapat FPS rata-rata di 57,6 ya. Baterai berkurang 9% dengan suhu 42,7. Beda selama tes tadi performance mode-nya udah gue nyalain. Terus untuk Wuthering Wave, settingan mentok dapat FPS lebih rendah di 54,8. Baterai berkurang 11% dengan suhu cukup panas di 44,7. Yang main selama 20 menitan juga. Hasilnya kalau gue bandingin sama varian Ultranya, emang sedikit di bawah. Tapi nggak yang beda terlalu jauh juga sih. Kalian bisa lihat datanya di sini. Oke, pertama mari kita ngomongin ultra wide yang mana hasilnya lebih gelap di Pro version nih. Di varian Ultra, shadow atau area gelapnya lebih keangkat. Overall juga lebih cerah. Terus buat lensa wide mirip-mirip aja sih. Kadang bisa terangan dikit di F7 Ultra. Dan karena ketambahan lensa telefoto, jadi buat zoom atau shoot jauh gitu lebih jelas hasil gambar yang masih detail. Di Pro version zoom mentoknya bisa sampai 20 kali, sedangkan Ultra 60 kali. Hal ini juga berpengaruh sama foto portraitnya ya, dimana F7 Ultra ini ketambahan 2 focal length, total ada 4, dimana Pro versionnya cuma ada 2 tuh, yang bikin foto di F7 Ultra bisa lebih close up sih, tanpa harus deketin ke objeknya. Ini salah satu nilai plus banget. Oh ya, sama telefotonya tadi, dia bisa shoot makro loh, dengan jarak fokus sekitar 10 cm. Lanjut buat selfie, kedua HP ini bisa shoot sampai 0,8 kali ya, cukup luas. Tapi kalau dilihat varian Pro-nya lebih luas lagi, cukup berasa. Tapi secara skin tone lebih akurat di Ultra version. Sedangkan Pro-nya agak kecoklatan dan kadang kemerahan juga. Nah sekarang kita ke video. Mulai dari resolusi videonya yang mentok di 8K 24fps dan 4K 60 kamera belakang. Sedangkan selfie-nya 1080p 60, belum bisa 4K tuh. Untuk hasil ultra wide di kondisi tertentu entah kenapa di Ultra bisa lebih gelap gini. Cuman di kondisi lain bisa mirip hasilnya dengan Pro version. Jadi nggak terlalu konsisten. Sedangkan lensa wide-nya sekilas mirip. Cuman kalau diplototin bener-bener, warna daun dan jalanannya agak lebih warm kekuningan gitu. Kalian berasa nggak? Terus saat recording gini, kedua HP-nya bisa pindah ke ultra wide ya. Cuma ini terbatas di 1080p 30 aja. Sedangkan 1080p 60 cuman F7 Ultra yang pindah lensa. Dan kalau kita ke 4K, kedua HP ini nggak bisa pindah ke ultra wide. Tapi di Ultra bisa pindah ke telefoto. Habis itu buat zoom mentok sama-sama bisa di 15 kali. Yang hasilnya berasa banget kalau F7 Ultra lebih jernih dibanding Pro version yang nggak ada telefoto. Kalau selfie-nya gimana bang? Secara jarak pandang, untuk Pro versionnya masih tetap lebih luas ya. Tapi sama kayak foto, warna kulit muka lebih natural di Ultra. Dengan dynamic range yang sedikit lebih baik di Ultra juga. Dan terakhir buat menu kamera juga sama ya. Paling yang kiri atas itu cuma beda penamaan aja. Intinya buat kita foto dengan full resolusi lensa. Oke, jadi Poco F7 Pro ini ada 3 warna. Ada hitam, biru, sama silver. Untuk varian sama harga early bird-nya ada di 7,6 juta buat storage 256 dan 8,4 di 512. Terus kalau dibandingin sama varian Ultranya lumayan jauh nih, mesti nambah sekitar 2,5 juta. Dan buat ngejawab pertanyaan awal, apakah Poco F7 Pro ini lebih worth it dari varian Ultranya? Menurut gue kalau kalian tipe Poco fan original, maksudnya prioritas performance nomor 1 dengan harga yang lebih terjangkau, tanpa peduliin sama kemampuan kamera, F7 Pro ini cocok banget. Tapi bukan artinya kamera Poco F7 Pro ini jelek ya. Yang kalian bisa lihat sebelumnya udah termasuk baik, tapi emang fiturnya lebih terbatas aja. Bang, bukannya performance Snapdragon 8 Elite di F7 Ultra lebih maksimal? Benar, tapi nambah 2,5 juta lagi buat dapetin performance mentok doang. Menurut gue terlalu banyak yang masih dikeluarin. Sedangkan kemampuan Snapdragon 8 Gen 3 aja udah cukup banget. Kecuali nambah 2,5 juta tadi, selain incer performance mentok di Snapdragon 8 Elite, kalian juga butuh kemampuan kamera yang lebih mantap. Bisa langsung cus ke F7 Ultra tuh. Ketambahan lensa telefotonya itu bikin pengalaman pakai kameranya lebih fleksibel.
Kayak yang udah gue jelasin, zoom jauh bisa lebih diandalin, foto portrait lebih cakep, terus jangan lupa lensa tele tadi bisa buat shoot makro juga. Belum lagi ultrawide-nya lebih baik dengan 32 megapiksel, dan di luar kamera juga ada plus-plusnya. Kayak misalnya udah support wireless charging. Kapasitas baterai 5300 mAh yang lebih kecil emang bikin greget sih, tapi sedikit terobati dengan charging 120 wattnya. Menurut gua, ya balik lagi ke budget kalian. Di kelas harga masing-masing kedua HP ini emang kasih spek yang bagus sih. Walaupun untuk varian F7 Ultra-nya punya penantang yang serius dari iQOO 13, sesama Snapdragon 8 Elite. Kasih tahu di komen ya seberapa antusias kalian tungguin duel ini. Dan terakhir, janji terakhir, udah ngomong panjang lebar gini, Bakal keluar di Indonesia nggak bang? kemungkinan besar iya, karena dari beberapa artikel yang gua baca, F7 Ultra dan F7 Pro ini udah ada TKDN-nya. Yang belakangnya K2CG itu F7 Pro dan KC7G itu Ultra.